Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang berikutnya ini mengenai konsep dasar, prinsip dasar, dan elemen K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Konsep dasar K3 ada dua macam. Yang pertama adalah konsep dasar secara tradisional, di mana pada konsep tersebut kecelakaan adalah resiko nasib sial yang harus diterima dan akan memakan biaya yang tinggi dan merupakan juga penghambat produksi. Dan untuk mengatasinya, pada saat itu masih diberlakukan dengan penggantian pekerja karena masih banyak pekerja sebagai pengganti. Pada tahun 1930-an, Herbert William Henrich dia mengeluarkan teori domino. Henrich ini adalah seorang ahli K3 yaitu pada industri di Amerika. Nah, menurut Henrich, kecelakaan terjadi karena adanya kekurangan dalam lingkungan kerja dan atau kesalahan tenaga kerja. Nah, pada saat itu, K3 ini masih bersifat kuratif, yaitu dilaksanakan setelah terjadi kecelakaan kerja. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai teori domino. Untuk gambar yang sebelah kiri, ini kita bisa dapat lihat kurangnya pengawasan, faktor pekerjaan dan faktor pribadi, kemudian kondisi dan tindakan tidak standar. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan terjadinya insiden atau kecelakaan, sehingga akibatnya akan menjadi cedera atau terjadinya kerusakan. Nah, dari sana akan dikeluarkanlah biaya untuk perbaikan kerusakan ataupun cedera tersebut. Nah, kemudian ketika hal insiden tersebut terjadi, maka program K3 baru diterapkan. Jadi, dia lebih bersifat kuratif atau pengobatan. Berbeda dengan konsep dasar K3 tradisional, maka konsep dasar K3 modern ini menjadi sedikit perubahan yang cukup signifikan, tidak sedikit ya. Jadi tanpa mengabaikan nasib, konsep baru ini menjadi kecelakaan selalu menimbulkan kerugian. Peran pimpinan sangat menentukan, kemudian kecelakaan pasti ada penyebabnya dan penyebabnya ini berusaha untuk dicegah. Faktor penyebabnya 80-85% ini berasal dari personal, 15-20% ini berasal dari lingkungan. Nah, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja ini ada 3. Yang pertama adalah tenaga kerja, kemudian dari lingkungan, misalnya alat maupun bahan. Nah, ketiga faktor tersebut ini saling berkaitan. Sehingga kalau ketiga faktor ini dikelola dengan baik, di manajemen dengan baik, maka kecelakaan kerja dapat dicegah atau minimal dikurangi. Sehingga pada teori atau konsep dasar modern, ini lebih bersifat preventif atau pencegahan. Nah, jadi K3 ini diikutkan sebagai bagian dari manajemen perusahaan. Kemudian untuk prinsip dasar penerapan sistem manajemen K3, ini kita bisa lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Pada peraturan tersebut ada 5 prinsip penerapan SMK 3. Yang pertama adalah penerapan kebijakan K3, yang kedua perencanaan K3, yang ketiga pelaksanaan rencana K3, yang keempat pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan yang kelima adalah peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Sehingga ini kita bisa harapkan adanya peningkatan yang berkelanjutan untuk penerapan SMK 3 ini. Nah, untuk prinsip dasar tadi penerapannya ini kita bagi lagi menjadi beberapa elemen. Yang pertama, ini ada pembangunan dan pemeliharaan untuk penetapan kebijakan. Kemudian sampai yang kelima ini peninjauan dan peningkatan kinerja, ini elemen ke-8 dan elemen ke-12, yaitu yang terakhir mengenai pelaporan dan perbaikan kekurangan, dan elemen 12-nya adalah pengembangan keterampilan dan kemampuan. Jadi setiap penerapan tersebut ini dibagi-bagi lagi ke dalam elemen-elemen masing-masing sebagai komponen penyusunnya, dan dia menjadi 12 elemen penting.
Kalau kita lihat satu-satu, untuk penetapan kebijakan, yaitu elemen pertama, ini pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Ini kalau dijabarkan, ini ada 4 jenis. Yang pertama, yaitu penyusunan kebijakan sendiri, kemudian tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak, tindakan evaluasi, dan yang keempatnya adalah keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga ahli. Untuk kebijakan yang pertama, yaitu kebijakan tentang K3, ini harus ditetapkan dulu oleh perusahaan. Jadi ini ditulis. Jadi dia seharus secara tertulis hukumnya atau dasar hukumnya. Nah, ini tahapannya si kebijakan tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu, kemudian disahkan. Setelah disahkan baru dikomunikasikan kepada seluruh staf di perusahaan. Setelah itu dilaksanakan dan kemudian ada di ini maaf belum pelaksanaan, kemudian ditinjau ulang terlebih dahulu dan kalau mungkin ada masukan setelah dikomunikasikan ini bisa diperbaiki dan ini kembali ke awal untuk dikonsultasikan. Nah, kalau tidak ada, ini lanjut menjadi suatu kebijakan khusus biasanya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu mengenai tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak. Nah, dalam pelaksanaan K3 ini harus dibuat suatu struktur, struktur untuk manajemen K3. Nah, untuk strukturnya sendiri ini mulai dari tanggung jawab teratas, ini adalah pimpinannya, sampai ini ada struktur pelaksananya. Nah, ini ke bawah si strukturnya ini disusun oleh perusahaan dan dikonsultasikan pada ahli K3 dan juga pada sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, jadi sama urutannya untuk penyusunan organisasi sistem manajemen K3 ini, yang pertama adalah dikonsultasikan dulu, kemudian ditetapkan, setelah itu dikomunikasikan. Nah, dikomunikasikan ini artinya diberitahukan bahwa perusahaan ini punya K3 dan seluruh staf itu mengetahuinya. Nah, kemudian dari situ perusahaan biasanya mendapat saran dari ahli, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Dan nantinya kinerja K3 ini dimasukkan dalam laporan perusahaan. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu mengenai tinjauan dan evaluasi. Nah, agenda tinjauan ini biasanya merupakan evaluasi terhadap kebijakan K3, tujuan dan sasaran kinerjanya, hasil temuan audit dari sistem manajemen K3, evaluasi efektivitas penerapannya, dan kebutuhan untuk mengembangkan SMK3 ini. Nah, program tinjauan ini bisa berupa rapat bulanan dari P2K3. P2K3 itu adalah petugas K3-nya, kemudian rapat tinjauan manajemen. Nah, urutannya juga untuk pelaksanaannya biasanya yang pertama dibuat program tinjauan berkala, kemudian dilakukan tinjauan sesuai program, setelah itu dibuat tindakan perbaikan dan pencegahan yang nantinya akan menjadi rencana dari manajemen. Berikutnya adalah ditinjau ulang hasil rencana manajemen tersebut. Kalau misalnya masih kurang, ini ditambah dan dikembalikan lagi untuk siklusnya ke atas, yaitu buat program dan seterusnya. Tapi kalau sudah cukup, ini nanti dicatat dan didokumentasikan. Kemudian untuk yang keempat, yaitu elemen 1 bagian keempat, keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja. Nah, ini sesuai dengan struktur organisasinya yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, ini mulai dari membuat prosedur komunikasi, partisipasi, dan konsultasi. Kemudian bentuk, sahkan, dan informasikan si struktur tersebut. Lakukan kegiatan P2K3 dalam pertemuan rutin, kemudian laporkan kegiatan P2K3 ke Disnaker setiap 3 bulan, dan jangan lupa didokumentasikan dan diinformasikan kepada pekerja. Nah, untuk prinsip penerapan berikutnya, yang kedua ini adalah perencanaan, di mana perencanaan ini memiliki satu elemen, yaitu elemen yang kedua,
pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. Ini juga ada satu, 2, ada 4. Mulai dari rencana strategis, manual, peraturan perundangan dan persyaratan lain, dan informasi K3. Nah, untuk rencana strategis K3 ini sesuai dengan sesuai dengan namanya itu rencana strategis. Yang pertama kita perlu mengidentifikasi bahaya, di mana bahaya ini bisa bahaya fisik, bisa bahaya kimia, bisa bahaya secara biologis, secara ergonomis, dan secara psikologis. Untuk bahaya fisik mungkin ini kecelakaan yang terjadi jatuh, kemudian terpeleset, kemudian eee, kena mesin dan lain sebagainya, itu bahaya fisik. Untuk bahaya kimiawi ini adalah berdasarkan atau penyebabnya adalah bahan kimia. Nah, sementara untuk bahaya biologis ini penyebabnya adalah bahan-bahan biologis seperti mikroba gitu ya. Nah, bakteri, virus dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahaya ergonomis ini adalah bahaya karena suatu pekerjaan. Jadi posisinya, misal seorang sekretaris, dia duduk berjam-jam atau seorang resepsionis atau, telemarketing. Nah, berarti kan dia selalu menggunakan earphone atau dia selalu duduk gitu berjam-jam sehingga dia bisa, ada cedera, pegal dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahaya psikologis ini contohnya adalah mungkin ada bullying gitu ya di perusahaan. Itu menyebabkan efek psikologis. Nah, setelah kita mengidentifikasi bahaya, kita harus menilai resiko yang ditimbulkan oleh bahaya tersebut. Nah, ini S kali P. Jadi peluang terjadinya suatu resiko dikali resiko itu sendiri. Sehingga ini menjadi suatu nilai dari resiko. Jadi semakin sering terjadinya suatu, bahaya, kemudian bahayanya sendiri itu sifatnya misalnya besar nilainya, maka resikonya akan semakin tinggi. Nah, dari sana setelah kita nilai resikonya, maka kita buat perencanaan untuk pengendalian resiko tersebut. Nanti dari sana kita bisa lihat apakah resiko tersebut kita bisa eliminasi atau hilangkan, ataukah kita bisa substitusi, maksudnya mungkin dengan prosedur yang lebih baik, mungkin dengan sarana dan prasarana yang lebih standar, ataukah kita engineering atau kita rekayasa ulang, apakah itu bisa secara administratif pengendaliannya, ataukah pengendalian resiko itu dengan menggunakan alat pelindung diri. Nah, untuk urutannya seperti tadi, dibuat dulu prosedur manajemen resiko, kemudian lakukan manajemen resiko dan buat rencana, tetapkan tujuan dan sasarannya berdasarkan rencana ketiga, kemudian buat rencana kerja untuk pencapaian sasaran ketiga dan selaraskan rencana dengan rencana perusahaan. Nah, kemudian untuk manual dari SMK 3 ini mulai dari ada manual yang biasa, manual itu seperti petunjuk lah ya. Jadi ada biasanya ada pada buku khusus, jadi khusus tentang K3. Ini berisi yang pertama ada kebijakan, kemudian ada tujuan dan sasaran, ada rencana, ada prosedur K3-nya dan tanggung jawabnya. Nah, dari manual tersebut ini yang bersifat umum, ada juga manual yang khusus. Manual khusus ini biasanya menyangkut dari produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut, kemudian bagaimana prosesnya dan berkaitan dengan di tempat kerjanya. Nah, manual ini harus didistribusikan dan mudah untuk didapat sehingga semua bagian perusahaan stafnya mengetahuinya. Nah, kemudian elemen 2 poin ketiga, ini mengenai peraturan perundang-undangan dan persyaratan dari K3 ini. Ini adalah beberapa daftar peraturannya pada regulasi pada pertemuan kemarin itu sudah dibahas mengenai beberapa regulasinya atau undang-undangnya, yaitu diantaranya yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 2003, kemudian PP Nomor 50 Tahun 2012 dan lain sebagainya.
Ini undang-undang lainnya yang berkaitan dengan K3, ini ada AK3, kemudian Permenaker nomor 487 tentang P2K3, ada juga yang tentang APD, tentang APAR, kemudian instalasi penangkal petir, pelaporan kecelakaan, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak peraturan-peraturan yang memang berkaitan dengan si K3 ini. Nah, urutannya untuk penerapan dari elemen ke-2.3 ini adalah buatlah prosedur identifikasi peraturan dan persyaratan K3. Jadi selalu atasnya biasanya identifikasi, buat prosedur, nah seperti itu. Kemudian tunjuklah penanggung jawab peraturan perundangan. Kemudian dari sana lakukan evaluasi kepatuhan, pemenuhan peraturan, dan cantumkan di referensi SOP. Lalu pantau perubahan peraturan perundangannya dan catat, dokumentasikan. Nah, kalau ketika pemantauan perubahan peraturan perundangan ini ada yang harus dirubah, maka dilakukanlah evaluasi. Nah, kemudian elemen kedua, poin keempat, ini mengenai informasi K3. Informasi K3 ini sangat banyak, mulai dari bagaimana bahaya resiko, peraturannya, bagaimana kita mulai dari tujuan dan sasaran, kebijakan, kemudian secara statistik, kemudian ada SOP, ada email, ada memo, rapat, tanda-tanda K3, poster, spanduk. Nah, jadi ini informasi K3 ini digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang memang kita bisa lihat langsung. Contohnya kayak poster, spanduk, kayak gitu ya. Ini sebagai peringatan untuk stafnya untuk lebih berhati-hati, misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk prinsip pelaksanaan penerapan K3 berikutnya ini adalah pelaksanaan rencana. Pada pelaksanaan rencana ini ada 4 elemen, maaf 5 elemen, yaitu elemen yang ketiga, elemen keempat, elemen kelima, elemen keenam, dan elemen ke-9. Nah, untuk elemen ketiga yaitu pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak, ini dibagi lagi menjadi 3 poin, yaitu pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak. Nah, kemudian untuk elemen keempat, ini adalah pengendalian dokumen, mulai dari persetujuan, pengeluaran, dan pengendalian dokumen, berarti dokumen-dokumen yang mendokumentasikan tentang penerapan dari SMK3 ini, kemudian adanya perubahan dan modifikasi dokumen, itu juga dicatat. Kemudian elemen yang kelima, ini adalah mengenai pembelian dan pengendalian produk. Ini di dalam poin elemen 5 ini, dia memiliki beberapa poin juga, sampai 4 poin. Untuk pembelian dan pengendalian produk ini dibutuhkan yang poin pertama, spesifikasi pembelian barang dan jasa. Kemudian sistem verifikasi barang dan jasa yang telah dibeli, pengendalian barang dan jasa yang dipasok pelanggan, dan kemampuan menelusuri produknya. Jadi andai kata si produknya itu rusak, maka ini harus di mana, diapakan. Apakah kita harus beli lagi, apakah harus meminta kepada pemasoknya untuk diganti. Nah, dan biasanya itu kita meminta pemasoknya untuk mengganti karena setiap bahan baku kalau di industri itu tidak langsung dipakai. Biasanya ada QC dulu, jadi diperiksa dulu, tidak langsung digunakan. Kemudian untuk elemen keenam ini mengenai keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen K3, ini mencakup sistem kerja, kemudian pengawasan, seleksi dan pengawasan personil, kemudian adanya area terbatas. Misalnya area terbatas itu area untuk penyimpanan eh, area untuk untuk produksi. Berarti dia harus bebas dari lalu lalang orang. Jadi dia hanya boleh masuk adalah stafnya saja. Nah, kemudian ada pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi. Ada juga pelayanan, kesiapan untuk menangani keadaan darurat,
Nah, ini kalau misalnya terjadi kecelakaan, terjadi gempa bumi, kemudian terjadi kebakaran, nah ini harus gimana? Ini harus sudah disiapkan gitu ya, si skenarionya atau rencananya. Seperti apa, orang harus mengumpul di mana, nanti kalau ada kecelakaan dia harus lewat mana. Nah, seperti itu. Kemudian poin berikutnya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ini juga harus disosialisasikan, direncanakan dan disosialisasikan. Dan berikutnya adalah rencana dan pemulihan keadaan darurat. Jadi, jika ada keadaan yang tidak kita harapkan, kita harus antisipasi dulu bagaimana pemulihannya. Kemudian yang ketiga, penerapan yang ketiga ini pemantauan dan evaluasi kinerja, ada 3 elemen, yaitu elemen ketujuh. Elemen ketujuh ini adalah standar pemantauan yang mencakup pemeriksaan bahaya, pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja, peralatan dan pemeriksaan atau inspeksi, pengukuran dan pengujian, kemudian pemantauan kesehatan tenaga kerja. Jadi ini semua berhubungan dengan pemantauan gitu ya, mulai dari pemeriksaan bahayanya sampai pekerja dan lingkungannya. Nah, pada elemen ketujuh ini kita bisa lihat untuk pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja, ini contohnya lakukan pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja secara berkala oleh petugas yang kompeten. Nah, si pemantauannya tadi dilakukan terhadap bahaya atau resiko secara fisika, bahaya secara kimia, bahaya secara biologis, bahaya secara ergonomis, dan juga bahaya secara psikologis. Nah, untuk bahaya secara fisika ini ada beberapa contoh mulai dari kebisingan mungkin yang ditimbulkan oleh peralatan, suhu kerja, bisa juga memang, dia bekerja pada alat yang bersuhu tinggi gitu ya, kemudian adanya getaran, misalnya dia bekerja di tempat pengeboran, ada juga dia, bahaya fisika itu contohnya gelombang mikro gitu ya, atau mungkin radiasi ultraviolet. Nah, contoh kalau misalnya dia bekerja di lapangan gitu ya. Kemudian untuk bahaya, secara kimia ini ada bahan kimia berbahaya, ini disingkat sebagai BKB, namun kita lebih familiar dengan B3, bahan berbahaya dan beracun. Itu B3 biasanya kita kenal. Kemudian untuk bahaya secara biologis ini bisa menyangkut pada baku mutu air yang digunakan, kemudian kualitasnya bagaimana, atau pada industri makanan. Nah, biasanya ini banyak digunakan atau diterapkan pada industri makanan atau juga industri farmasi yang memang bergerak menggunakan bahan-bahan biologis. Misalnya eh, industri farmasi yang memproduksi obat yang berbasis protein rekombinan. Nah, dia menggunakan bakteri sebagai inang, pengembang pengembang dari produknya gitu ya atau bahan obat tersebut. Nah, kemudian tahapan penerapan SMK 3 berikutnya adalah peningkatan dan peninjauan dan peningkatan kinerja. Ini ada 2 elemen, yaitu elemen ke-8 mengenai pelaporan dan perbaikan kekurangan, dan elemen ke-12 mengenai pengembangan keterampilan dan kemampuan. Untuk pelaporan dan perbaikan kekurangan, ini mencakup pelaporan bahaya, pelaporan kecelakaan, pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan, dan penanganan masalahnya. Nah, jadi ada pelaporan dan ada perbaikan kekurangannya. Untuk susunan bagaimana pelaporannya, itu biasanya sudah ada standar baku. Itu sesuai dengan ISO atau juga mungkin ada yang diterapkan khusus di perusahaan. Bagaimana standar atau bentuk pelaporannya. Nah, kemudian untuk elemen berikutnya, nah ini untuk mengenai pelaksanaan rencana. Ini ada elemen ke-9 yaitu pengelolaan material dan perpindahannya. Jadi pada elemen ke-9 ini ada
Yang pertama, penanganan secara manual dan mekanis. Kemudian, sistem pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan. Nah, kemudian ada juga pengendalian bahan kimia berbahaya. Untuk sistem pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan ini biasanya berhubungan dengan limbah misalnya. Limbah-limbah itu ada peraturannya. Untuk bahan kimia berbahaya misalnya dia maksimal disimpan dalam 90 hari. Nah, setelah itu harus dibuang ke tempat pengelolaan limbah khusus. Nah, kemudian untuk pengendalian bahan kimia berbahaya, berarti ini ada macam-macam caranya, mulai dari menyediakan MSDS atau material safety data sheet dan memahamkan pada stafnya yang menggunakan bahan kimia berbahaya tersebut sehingga diharapkan kecelakaan kerja akibat bahan kimia berbahaya dapat dihindari. Nah, eh, maaf tadi ada loncat gitu ya si sistem penerapannya. Nah, ini kita masuk ke pemantauan dan evaluasi kinerja. Ini adalah elemen ke-10, di mana elemen ke-10 ini merupakan pengumpulan dan penggunaan data. Nah, pada elemen ke-10 ini eh, di breakdown lagi menjadi 2 poin, yaitu bagaimana catatan ketiga dan bagaimana data dan laporan K3-nya. Kemudian masuk ke elemen ke-11 yaitu audit SMK3. Ini audit SMK3 ini masuk pada pemantauan dan evaluasi kinerja, di mana audit ini kita bisa tahu mulai dari kategori perusahaannya ada tingkat awal, tingkat transisi, dan tingkat lanjutan, di mana untuk auditnya kriterianya ini macam-macam. Kalau untuk tingkat lanjutan ini kriteria auditnya lebih banyak gitu ya. Kemudian untuk kriteria temuan, ada kategori kritikal, ada kategori mayor, ada kategori minor. Nah, untuk yang paling tinggi biasanya adalah kategorinya adalah kategori mayor dan ini biasanya warning yang keras gitu ya untuk diperbaiki. Kemudian ini setelah ada temuan ini dilakukan penilaian hasil audit, ini nilainya ada yang kurang, baik, atau memuaskan. Itu standar penilaiannya. Untuk audit sendiri prosesnya yang pertama buat jadwal dan program audit internal, kemudian tunjuk dan beri pelatihan audit internal SMK3, berikutnya lakukan audit internal sesuai kriteria peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Setelah itu laporkan dan pantau tindakan perbaikan dan catat serta dokumentasikan. Berarti itu prosesnya. Ini elemen ke-11. Berikutnya adalah elemen ke-12. Elemen ke-12 ini adalah mengenai pengembangan keterampilan dan kemampuan. Elemen ke-12 ini ada pada peninjauan dan peningkatan kinerja. Nah, elemen ke-12 ini juga ada beberapa poin. Yang pertama adalah strategi pelatihan. Yang kedua adalah bagaimana pelatihan bagi manajemen dan penyelia. Yang ketiga adalah pelatihan bagi tenaga kerja. Kemudian pelatihan pengenalan dan pelatihan untuk pengunjung dan kontraktor. Dan terakhir pelatihan keahlian khusus. Jadi elemen ke-12 atau elemen terakhir ini mengenai pengembangan kompetensi dari masing-masing komponen yang berhubungan dengan perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita jabarkan, kita ambil yang poin kelima, yaitu pelatihan keahlian khusus. Kita ambil contoh. Untuk pelatihan khusus ini biasanya terkait lisensi atau kualifikasi beberapa orang yang bertanggung jawab. Seperti contohnya di bawah ini. Misalnya ada ahli K3, di mana ahli K3 ini nanti sesuai dengan Permenaker nomor 2 tahun 1992 dan ahli K3 ini diajukan oleh perusahaan dan nanti disetujui oleh pemerintah. Nah,
Kemudian untuk pelatihan khusus lainnya adalah untuk dokter perusahaan. Ini ada undang-undangnya yaitu Permenaker nomor 1 tahun 1976. Kemudian operator uap. Nah, Permenaker nomor 1 tahun 1988 ada operator crane. Nah, crane gitu ya, ini untuk pembangunan, untuk konstruksi. Ini ada Permenaker tahun 1989. Kemudian juga untuk regu kebakaran di perusahaan. Ini ada keputusan Menteri Tenaga Kerja tahun 1999. Dan masih banyak keahlian-keahlian khusus lainnya terkait atau tergantung dari perusahaan itu bergerak di bidang apa. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih materinya sudah tersampaikan. Untuk detailnya kita bisa lihat dari berbagai referensi lain ya. Jadi si detail dari poin-poin yang ada pada masing-masing elemen, bagaimana contohnya dan penerapannya. Jadi kita bisa browsing di Google atau browsing di buku-buku tentang K3 atau petunjuk tentang K3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.